Harga saham BCA naik. Berita selanjutnya datang dari harga saham BCA. Pada tanggal 28 Januari 2023, Bank Sentral Asia atau BCA mengumumkan kinerja keuangan perusahaannya untuk tahun 2022. Laba bersih perusahaan mencatatkan angka 40,7 triliun yang meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya. Capaian positif ini mendapatkan respon hangat dari pasar, yang mana analisis Panin Securities mengungkapkan bahwa hasil ini tuh melampaui ekspektasi dan merekomendasikan masyarakat untuk membeli saham BCA. Harga saham BCA sendiri sudah meningkat sekitar 2,65% yang menunjukkan harga 8.700 per saham. Pergerakan ini menunjukkan bagaimana informasi keuangan seperti laba tahunan dapat langsung tercermin dalam harga saham yang selaras dengan efisiensi market hipotesis. Untuk itu, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sandy sebagai ahli finance dan market. Selamat siang, Bapak Sandy. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu atas kesempatan hari ini. Nah, ini saya ingin mengkaitkan lagi ya mengenai BCA itu mengenai teori EMH atau Efficient Market Hypothesis yang pada dasarnya itu menyatakan bahwa harga saham mencerminkan secara menyeluruh informasi yang tersedia di pasar. Nah, EMH sendiri itu memiliki 3 jenis form atau yang pertama itu adalah weak form yang dimana semua informasi di pasar itu berdasarkan data historis saja, bukan yang sekarang muncul gitu ya. Yang kedua itu adalah semi-strong atau yang biasa disebut dengan efficient market gitu ya. Itu biasanya itu adalah data yang ada di pasar itu semua tercerminkan secara langsung kepada harga saham. Itu bisa dari laporan keuangan maupun pengumuman laba. Dan yang terakhir itu adalah strong form efficiency, yang dimana pasar sendiri memiliki semua informasi baik publik maupun privat yang biasa disebut dengan private information gitu ya. Semua ini itu berkaitan dengan seberapa besar abnormal return yang diterima oleh pasar. Baik Pak Sandy, boleh dijelaskan lebih lanjut terkait apa itu abnormal return supaya pemirsa itu juga bisa memahami apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Oke, abnormal return sendiri itu kan biasanya investor memiliki investasi pasti memiliki ekspektasi returnnya itu berapa. Nah, yang disebut abnormal itu ketika pada saat realnya itu apakah jatuhnya itu di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, abnormal return sendiri ini sebenarnya sudah pernah diteliti oleh Paul and Brown di tahun 1968 yang menjadi dasaran atau menjadi landasan teori dari EMH ini yang dimana itu munculnya di tahun 1970-an gitu. Baik, terima kasih Bapak Sandy atas penjelasannya. Sekarang kita akan beralih ke berita selanjutnya. Artis terkenal Maudy Ayunda akan datang ke Universitas Kristen Paris. Kok jadi penasaran ya? Aku cek aja kali. Halo semuanya, balik ke podcast gue Finance Unlocked. Dan hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih, pasar saham. Dan juga ada teorinya nih, namanya Efficient Market Hypothesis. Menakutkan sih, cuman ada teman saya, namanya siapa bro? Oh iya, oke. Halo semua, kenalin namaku Brandon. Nah, Brandon ini expert dan dia ini akan membantu kita meng-understand EMH atau Efficient Market Hypothesis. Nah, langsung aja nih, semi-strong form dari EMH itu apa ya bro? Oke, jadi singkatnya itu semi-strong model itu adalah kondisi di mana harga saham itu langsung berubah karena menyesuaikan dengan laporan publik yang telah dikeluarkan. Contohnya seperti laporan keuangan dan juga berita. Nah, tapi ini tuh harus dibuktikan dengan beberapa teori dan juga riset terbaru nih pastinya. Wah, menarik. Nah, kita bahas satu-satu ya risetnya. Oke, boleh. Oke, jadi yang pertama kita bahas di pasar Amerika dulu ya. Nah, di pasar Amerika itu sebenarnya hasilnya itu udah sangat jelas. Kenapa? Karena di 40 tahun terakhir itu harga saham itu lebih volatile di hari earnings announcement itu dikeluarkan dibandingkan di hari biasa. Apalagi setelah tahun 2000 itu efeknya itu menjadi lebih kuat, dan tentunya kalau dari sini kan kita bisa lihat tuh kalau misalnya pasar Amerika itu menggunakan semi-strong efficiency. Oh, mendekati semi-strong ya berarti. Kalau di pasar negara lain gimana bro? Ada sih, contohnya kayak di Korea. Nah, di Korea itu sebenarnya ada dua pasar, yaitu pasar Kospi dan juga Kosdaq. Kalau misalnya Kospi itu dia lebih membahas mengenai sales, kalau Kosdaq itu lebih membahas mengenai operating profit-nya. Nah, tapi net profit itu justru sering tidak berpengaruh signifikan kalau misalnya di Korea ini pada reaksi harga saham. Karena pasar itu cuma pakai sebagian informasi publik saja.
Dari sini kan kita bisa lihat kalau misalnya si Korea itu tidak terlalu menggunakan semi strong efficiency seperti itu. Oh, jadi kalau Korea ini weak form ya bro? Ya betul, lebih ke weak form. Ada lagi nggak bro? Ada sih, seperti di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi itu malah jauh lebih ekstrim lagi nih bro. Soalnya ada abnormal return di sebelum dan juga sesudah laba itu dikeluarin. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan jadinya kayak nggak ada perbedaannya gitu dari sebelum dan sesudah. Nah, makanya dari sini kan kita bisa lihat dengan jelas kalau misalnya Arab Saudi menggunakan weak form. Jadi yang di Saudi Arabia ini jauh dari semi strong ya bro? Iya, betul banget. Kesimpulannya apa nih berarti? Kalau kesimpulannya sih sebenarnya memang harga saham itu informatif, namun dia itu tinggal cepat dan tidak seperfect teori EMH yang dikemukakan oleh Fama. Kesimpulan yang menarik ini. By the way, gue penasaran nih, kalian menurut kalian pasarnya kita di Indonesia ini lebih mirip weak form atau semi strong form ya? Kalian bisa diskusi di bawah komentar bawah ini ya guys. Kalau misalnya punya ide bisa juga di komen. Iya, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Sebelum kita lanjut, video ini disponsori oleh Ya, baterainya habis. Gak apa-apa deh. Tapi aku sekarang sudah ngerti kalau ternyata pasar itu dikatakan efisien apabila harga saham mencerminkan informasi yang tersedia. Ketika perusahaan mengalami laba, maka harga saham akan naik karena pasar itu dengan cepat merespon informasi tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Jika reaksi tersebut terjadi, maka pasar dikatakan efisien dan meningkat, meskipun tingkat efisiensi pasar di setiap negara itu berbeda-beda.